Ternak entok terbilang susah-susah gampang. Bagi peternak pemula, silahkan menyimak ulasan video ini, sebagai referensi dalam beternak atau memelihara entok. Musim hujan menjadi tantangan bagi para peternak entok. Pasalnya resiko kematian entok lebih tinggi dibanding pada musim kemarau. Suhu dingin saat malam hari, kurangnya panas saat siang hari, dan guyuran hujan secara terus-menerus membuat lapisan tanah pada kandang menjadi lembab. Kotoran entok menjadi lebih basah, kadar amonia meningkat dan lalat akan makin banyak. Inilah yang menyebabkan stres dan daya tahan tubuh entok menjadi menurun. Bahkan ada yang pilek, lesu, nafsu makan turun, diare dan lain-lain. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal, yakni kematian. Memang entok dikenal sebagai unggas yang memiliki daya tahan tubuh lebih kuat dari unggas lain. Namun bukan berarti beternak entok bebas dari kendala, khususnya kendala kematian. Kematian entok, baik entok di usia kecil, remaja maupun entok dewasa, disebabkan banyak faktor diantaranya, penyakit, virus dan cuaca. Resiko kematian entok akan makin meningkat saat musim hujan tiba. Penyakit dan virus bisa menjangkiti entok di saat daya tahan tubuh entok menurun. Salah satu upaya untuk mengantisipasi kendala tersebut, atau risiko tadi adalah, menyiapkan kandang yang ideal. Kandang yang nyaman akan membuat entok kita aman dan sehat. Kandang yang kita gunakan untuk merawat entok, harus tangguh terhadap segala musim, baik musim kemarau maupun musim hujan. Kandang harus didesain sedemikian rupa, untuk menunjang kenyamanan entok pada segala musim. Pada dasarnya, prinsip kandang yang wajib diterapkan adalah harus kering. Untuk itu teman-teman harus mendesain kandang, agar kandang entok itu tetap kering meski hujan turun tiap hari. Pastikan atap kandang tidak ada yang bocor. Salah satu upaya yang bisa menjadi pilihan adalah, membuat kandang tertutup tanpa ada kandang umbaran, atau disebut juga kandang intensif. Jadi siang dan malam, entok selalu full berada di dalam kandang. Karena kandang tertutup dapat menjaga suhu ruang kandang, agar tetap stabil meski saat turun hujan. Oleh karena itu, kandang intensif ini perlu didesain dengan benar, yakni sebagian atap kandang harus dibuat dari seng transparan, atau plastik transparan, agar sinar matahari tetap bisa masuk ke dalam kandang. Pagar atau dinding kandang saat malam hari, bisa ditutup dengan tirai terpal atau plastik, agar entok di dalam kandang tidak terpapar langsung oleh angin malam, khususnya saat hujan turun. Kemudian saat siang hari, terpal atau plastik tersebut bisa dibuka agar sirkulasi udara dalam kandang lancar, dan amonia atau gas kotoran ternak bisa keluar dari dalam kandang. Manajemen alas kandang juga harus dijaga. Setiap seminggu sekali, alas kandang dibersihkan, lalu dilakukan penyemprotan. Selain itu, permukaan lantai kandang dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah yang ada di sekitar kandang. Lantai atau tanah dalam kandang, idealnya dibuat lebih tinggi, kurang lebih 15 cm sampai 20 cm, atau bisa dibuat lebih dari ukuran tersebut juga lebih bagus. Jika permukaan lantai tanah di dalam kandang itu sama dengan tanah di luar kandang, maka tanah di dalam kandang itu akan lembab dan dingin. Ini tidak bagus untuk entok. Dengan membuat lantai dalam kandang lebih tinggi, maka akan membuat lantai dalam kandang tetap kering. Selanjutnya penyediaan air minum, pada kandang tertutup juga harus diatur, agar lantai kandang tetap kering, karena jika tidak diatur, keberadaan air minum di dalam kandang, airnya akan berceceran dan membasahi lantai kandang. Cara pengaturannya adalah, dengan membuat galian berupa persegi pada bagian tepi kandang, kemudian ditutup dengan bahan bambu, lalu kemudian disitulah air minum kita letakkan. Galian tanah harus lebih besar dibanding tempat air minum, sehingga air minum yang nanti tumpah saat entok minum, bisa masuk ke dalam galian. Hal ini bisa meminimalisir lantai kandang basah. Pada kandang tertutup ini, tidak dianjurkan adanya kolam untuk entok mandi di dalam kandang. Pilihan desain kandang yang kedua, yakni terdapat dua kandang, satu kandang tertutup untuk tempat tidur dan bertelur entok, dan satu lagi kandang terbuka untuk umbaran saat siang hari. Kandang semi-intensif ini,
direkomendasikan karena memberikan keluasan pada entok untuk bergerak. Sistem kandang ini cocok bagi peternak yang memiliki lahan cukup luas. Meski demikian, atap pada kandang tertutup pada bagian atapnya akan bagus jika diberi seng transparan, agar sinar matahari bisa masuk sehingga kandang itu tetap kering. Saat hujan turun pada siang hari, entok disarankan tidak untuk diumbar di kandang umbaran, masukkan entok di dalam kandang tertutup, hal ini untuk menjaga kesehatan entok kita. Kemudian untuk pemberian pakan, air minum, dan kolam bisa diletakkan di kandang umbaran, sehingga kandang tertutup tetap steril dari sisa pakan dan air minum. Dengan desain kandang seperti ini, kandang cukup ideal untuk perkembangan entok. Manajemen kebersihan kandang juga perlu dilakukan secara rutin, agar kesehatan entok tetap terjaga. Pemberian suplemen juga perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh entok, baik suplemen itu tradisional maupun beli di toko peternakan. Jamu tradisional yang bisa diberikan yakni air parutan kunyit, jahe, dan temulawak. Jamu atau suplemen ini bisa dicampurkan dengan pakan atau air minum dalam seminggu sekali. Kemudian pakan yang diberikan juga harus bernutrisi atau berkualitas. Para peternak bisa memanfaatkan keong sawah, cacing, maggot, daun indigo vera, azolla, dan lain-lain. Selanjutnya jika ada entok yang lesu atau ada tanda-tanda sakit, segera pisahkan dari kandang. Entok yang sakit segera diobati, dan entok yang masih sehat segera diberikan suplemen. Kita bisa memberikan obat entok yang sakit dengan trimisin, atau bisa juga kita berikan super tetra. Ini tergantung dari pengalaman teman-teman para peternak semua. Demikian ulasan video kali ini, semoga entok-entok kita tetap diberikan kesehatan, dan bisa berproduksi sesuai dengan yang kita harapkan. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.